lagi-lagi uang. Ada hal yang seringkali orang gereja jatuh, yaitu soal seks dan soal uang. Kita mulai dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Mamon, harta benda, atau kepada uang. Menarik sekali bahwa opposite dari Tuhan yang disebut Tuhan dalam yang lain itu bukan iblis. Seringkali kita berpikir bahwa musuh kita si jahat iblis. Iblis sudah lama dikalahkan di atas kayu salib. Tetapi yang Yesus sebut Tuhan selain Allah Bapa di surga adalah uang, money. Dan itu yang seringkali menjadi batu sandungan buat banyak orang di gereja. Shalom Bapak Ibu Saudaraku kekasih dalam Tuhan. Senang sekali saya Putu Budi menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat luar biasa. Hari ini saya ingin berbagi tentang 7 hal yang harus diketahui tentang uang. Apa saja 7 hal tersebut? 1. Tidak ada korelasi antara punya uang banyak dan hidup bahagia. Uang sebenarnya menggemakan apa yang ada di hatimu. Orang yang aslinya nakal, punya banyak uang, dia akan tambah nakal. Matius 6 ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi, kondisi hati menentukan kemana uang pergi. Kalau engkau seorang yang murah hati, semakin banyak uang engkau akan semakin suka memberi. Tapi kalau engkau pelit, punya banyak uang, nggak ada yang keluar dari kantong saudara. Yang kedua, Anda akan kehilangan apa yang tidak bisa Anda kelola. Kalau Anda tidak bisa mengelola uang, Anda akan kehilangan uang. Tidak peduli seberapa besar uang yang saudara terima. Coba kita perhatikan di Matius 25 ayat yang ke-28. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Artinya kalau kita tidak bisa mengelola apa yang Tuhan berikan akan diambil kembali. Saudara tidak bisa mengelola waktu saudara akan kehilangan waktu. Saudara tidak bisa mengelola energi saudara akan kehilangan energi. Nomor 3, berkat Tuhan tidak bercampur dengan kesedihan. Coba kita lihat di Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Nah, yang keempat, ini yang menarik sekali. Yang keempat itu uang itu ada di mana-mana. Banyak orang mengeluh, gue gak punya duit nih. Uang ada di mana-mana. Masalahnya belum ada di kantong saya. Pertanyaan yang menarik adalah, uang ada di mana-mana itu bagaimana caranya nyampe ke kantong saya? Itu challenge-nya, itu pertanyaannya. Coba kita perhatikan di Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini dikatakan saudara perlu tahu ada harta di dalam saudara. Yang Tuhan kasih kepada saudara itu adalah ability, bukan wealth. Ability untuk memperoleh wealth tersebut. Saudara harus kembangkan kemampuan saudara. Nah, sebelum saudara mengembangkannya, saudara harus menemukan potensi dalam diri terlebih dahulu. Tapi sayangnya banyak orang terjebak dalam rutinitas sehari-hari sehingga mereka tidak punya kesempatan merenungkan apa ya potensi yang Tuhan taruh di dalam hidup saya ini. Ide hanya datang pada orang yang siap menangkapnya.
Pastikan ide tersebut menyelesaikan masalah banyak orang. Uang hanya mengikuti solusi atas masalah. Makanya dalam hidup ini kita harus menjadi problem solver. Sayangnya banyak anak-anak Tuhan bukan pandai menjadi problem solver, tapi pandai menjadi problem finder. Problem finder, tukang komplain, tidak didatangi uang. Uang hanya mengikuti masalah yang diselesaikan. Jadi kalau saudara bisa menyelesaikan masalah, uang akan datang kepada saudara dengan sendirinya. Apalagi jika saudara menemukan kemampuan saudara dan saudara asah sedemikian rupa sehingga menjadi keahlian. Maka Amsal 22 ayat 29 katakan demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Jadikan dirimu skillful, jadikan dirimu master di bidang yang kau geluti. Yang kelima, rencana Tuhan tidak tergantung dari berapa besar uang yang ada di tangan Anda. Satu kali Yesus mengajar kelamaan, sampai orang lupa makan. Murid-muridnya sudah mulai panik nih, toko sudah tutup, restoran sudah tutup. Suruh mereka pulang cari makan. Yesus bilang, kamu yang harus kasih mereka makan. Kemudian murid-muridnya bilang, berapa duit? 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak. Tapi yang namanya rencana Tuhan pasti tergenapi. Mereka makan nggak sampai kenyang. Ya, sisa berapa? 12 bakul. Uang mereka kepake enggak? Tidak. Rencana Tuhan bisa digenapi tanpa menyentuh uang saudara. Yang penting saudara mau dipakai Tuhan. Yang keenam, Tuhan tidak memberkati saudara untuk saudara menjauh dari Dia. Justru saudara diberkati supaya saudara menjadi dekat dengan Dia. Cara paling aman untuk menjaga berkat Tuhan adalah hidup dekat dengan Tuhan. Jangan malah menjauh. Jangan karena penuh berkat, jadi nggak pernah ke gereja, nggak mau pelayanan. Pokoknya sibuk banget deh hidupnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh. Bukan kemampuan saudara untuk menerima yang menentukan mukjizat Tuhan, tetapi kemampuan saudara untuk memberi yang menentukan mukjizat Tuhan. Orang yang sibuk minta tidak akan menerima berkat mukjizat Tuhan, tapi orang yang sibuk memberi yang akan menerima mukjizat Tuhan. Demikian Bapak Ibu sekalian, saudaraku kekasih, 7 hal yang penting Bapak Ibu sekalian ketahui tentang hakikat daripada uang. Terima kasih.